Sebuah pertanyaan muncul terkait kedudukan seorang wanita dalam Islam, serta apakah Allah juga mengutus seorang nabi wanita? Merespon pertanyaan tersebut, dosen senior dan akademisi Islam di Institut Islam Toronto, Ontario, Kanada, yaitu Syekh Ahmad Putih, mengatakan, tidak ada pernyataan hitam dan putih, karena salah mengatakan bahwa tidak ada nabi perempuan. Akan tetapi, benar untuk dikatakan tidak ada utusan Rasul wanita yang dikirim dengan dispensasi atau undang-undang yang baru, atau ditugaskan untuk berkhutbah kepada masyarakat umum. Dalam pernyataan berbeda, menurut Syekh Ahmad Putih, masalah ini diperdebatkan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpandangan tidak ada nabi perempuan, sementara minoritas ulama mengatakan ada nabi dari golongan perempuan. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan cara mereka mendefinisikan istilah nabi dan rasul. Nabi secara umum dapat diartikan sebagai seorang yang mendapat wahyu dari Tuhan, sedangkan rasul sebagai utusan. Sementara itu, semua setuju bahwa Tuhan hanya memilih laki-laki sebagai utusan untuk menyatakan hukum atau dispensasi baru. Mereka semua setuju ada beberapa wanita yang menerima ilham atau komunikasi dari Tuhan. Di antara mereka adalah Maria, yaitu ibu dari Nabi Isa, kemudian ibunya Nabi Musa, lalu Hajar, dan Sarah. Allah berbicara kepada mereka melalui malaikat atau menyampaikan kabar gembira atau pesan kepada mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka diutus untuk berdakwah kepada kalangan orang banyak, seperti yang kita temukan dalam kasus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan maupun nabi-nabi yang lainnya. Sementara itu, Ibnu Hazm, Imam Al-Azhari, Imam Al-Qurtubi, dan Ibnu Ashur, berpandangan bahwa nubuah tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja. Diriwayatkan, bahwa Imam Al-Azhari, salah satu pemimpin besar Ahlus Sunnah, berkata, ada 6 wanita yang diberkahi dengan karunia nubuah. Di antaranya adalah Hawa, Sarah, Hajar, ibunya Nabi Musa, Siti Asyah, dan Siti Maryam. Menurut para ulama tersebut, Nabi adalah orang yang menerima komunikasi, perintah, atau kabar kebaikan dari Allah melalui malaikatnya. Hanya orang Cordoba pada masanya yang mempermasalahkan problematika seperti ini. Dia mengutip 3 pandangan yang dipegang oleh mereka, satu kelompok menolak untuk mengungkapkan pendapat, dan secara positif atau negatif tentang masalah ini, ujar Ibnu Hazm. Adapun mereka yang menyangkal keberadaan nabi perempuan sama sekali, mereka mengutip ayat berikut. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu, kecuali dari kalangan lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, Quran Surat Yusuf ayat 109. Ibnu Hazm membantah argumen tadi dengan mengatakan, tidak ada bukti sedikit pun untuk mereka. Dalam ayat itu juga tidak ada yang membantah fakta, bahwa tidak ada utusan perempuan. Masalahnya adalah bagaimanapun, hanya tentang nubuah. Ayat tersebut hanya merujuk pada risalah dan bukan nubuah. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Amani Burhanuddin Lubis menjelaskan tentang nabi perempuan di dalam Al-Quran. Nabi dan Rasul terkesan memang hanya laki-laki saja. Tetapi, dari Al-Quran kita juga melihat bahwa nabi ternyata ada juga yang perempuan. Mari kita lihat definisi dari nabi. Nabi adalah orang-orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, bukan untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyebarkan kepada keluarga, dan kepada masyarakatnya. Ada nabi-nabi yang memiliki kitab, seperti Nabi Daud, memperoleh kitab Zabur, Nabi Musa memperoleh kitab Taurat, Nabi Isa memperoleh kitab Injil, dan Nabi Muhammad memperoleh kitab Al-Quran. Nah, jadi kita sepakat bahwa nabi juga ada yang perempuan, karena sifatnya menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau kalian masih tidak percaya, mari kita pertajam lagi pembahasannya biar kalian tambah mengetahuinya. Mari kita lihat dari Al-Quran, seperti istri dari Firaun. Istri Firaun di dalam Al-Quran yang dikenal dengan nama Siti Asyah adalah seorang nabi, karena menerima wahyu untuk menyelamatkan Nabi Musa yang berada di dalam keranjang ketika sedang dihanyutkan di Sungai Nil. Kemudian diwahyukan kepada Siti Asyah untuk mengambil dan menyusuinya. Tetapi, Siti Asyah tidak bisa menyusuinya sendiri atau dengan orang di kalangan istana.
akhirnya dipanggil ibu Nabi Musa untuk menyusui. Ini tentu merupakan rekayasa ilahi, bukan semata karena Siti Asyah dan ibu Nabi Musa yang bergerak sendiri. Untuk itu, Siti Asyah adalah jelas seorang nabi. Dan kisah Al-Quran yang lainnya juga, ada ibu dari Nabi Isa, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam adalah sosok yang juga menerima wahyu. Bahkan Siti Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, dikatakan akan hamil tanpa adanya suami. Cobaan berat ini diterima, dan akhirnya betul juga bahwa Siti Maryam mengandung. Dengan cara sendiri, bukan cara orang sekarang yang 9 bulan mengandung. Maksud dari Allah adalah bukan untuk menyiksa Siti Maryam, tetapi hanya untuk memberi keberkahan, yaitu memberi karunia anak yang nanti menjadi seorang nabi, yakni Nabi Isa. Maka kita melihat sosok-sosok hebat yang mendapatkan ilham. Termasuk Siti Hadijah yang begitu tenang menerima kenabian suaminya, yaitu Nabi Muhammad. Tentu ini adalah ilham dari Allah yang diberikan kepada Siti Hadijah, dan juga tentu menjadi contoh yang lainnya juga. Kita tidak tahu lagi, kalau Nabi kan sudah berakhir. Masa Rasul sudah berakhir dengan berakhirnya risalah dari Nabi Muhammad. Jadi tidak ada lagi yang mengaku Nabi. Yang ada sekarang kita adalah umat yang beriman, menjalankan ajaran Islam dan mengembangkannya, maka kita jadi sosok yang mulia. Kemudian pendapat ulama dari Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, menuliskan dalam karyanya yaitu Nur Al-Jalam. Ada 6 perempuan yang dianggap sebagai nabi perempuan. Pertama, Maryam. Beliau adalah ibunda dari Nabi Isa. Dalam surah Maryam ayat 17. Lalu dia memasang tabir, yang melindunginya, dari mereka, lalu kami mengutus roh kami yaitu Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Quran Surat Maryam, ayat 17. Maryam dianggap sebagai salah satu seorang nabi dari kalangan kelompok kaum perempuan. Alasannya adalah karena beliau didatangi oleh malaikat. Dalam konteks ini, tidak semua orang, baik laki-laki atau perempuan yang didatangi malaikat itu dapat diklaim sebagai nabi. Sebab ada tertera dalam sejarah orang biasa yang didatangi malaikat yang bukan seorang nabi. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa orang yang didatangi malaikat itu sebagai nabi, tidak serta-merta dapat diterima. Kedua, Siti Asyah. Beliau adalah istri Fir'aun. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan bahwa ketika Fir'aun akan membunuh bayi Musa atas saran dari para peramalnya, kemudian Asyah meminta Musa. Karena Asyah yang memintanya, Fir'aun memberikan dan tidak jadi membunuhnya. Musa berasal dari kata Musya, yang artinya air pohon. Permintaan Asyah kepada Fir'aun terekan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat Al-Qasas, ayat 9. Ketiga, Siti Hawa. Beliau adalah istri dari Nabi Adam. Sejumlah ulama seperti Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, dan Abu Hasan Al-Asy'ari mendukung adanya nabi perempuan. Ibnu Hazm adalah seorang sejarawan, ahli fikih dari kalangan Ahlus Sunnah yang wafat di Sevilla pada 1064 pada masa kejayaan Spanyol Islam. Beliau memiliki sekitar 400 karya tulis. Imam Al-Qurtubi adalah pengarang tafsir Al-Qurtubi. Beliau adalah ulama bermazhab fikih Maliki. Seperti halnya Ibnu Hazm, beliau hidup pada masa kejayaan Islam di Spanyol juga. Nama Al-Qurtubi menyiratkan bahwa beliau berasal dari Cordoba. Selain dikenal sebagai seorang ahli tafsir, beliau juga adalah seorang ahli hadis. Keempat, Ibu Musa. Beliau dikatakan sebagai salah seorang nabi atau nabiah perempuan, karena mendapat wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surat Al-Qasas ayat 7 tadi. Padahal tidak semua yang mendapat wahyu dapat dianggap sebagai nabi. Sebab selain memberi wahyu atau ilham kepada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kepada binatang juga. Berikutnya, yang dianggap sebagai nabi perempuan adalah 2 orang istri Nabi Ibrahim, yakni Siti Hajar dan Siti Sarah. Sementara dari kalangan budak yang dimerdekakan, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nur Al-Jalam, yang dianggap sebagai nabi adalah Luqman Al-Hakim. Kendati namanya tertera menjadi nama surat dalam Al-Quran, tapi beliau bukan nabi.
klaim Nabi perempuan tersanggah dengan sangat gamblang dalam Al-Quran. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu, Muhammad, kecuali dari kalangan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, di kalangan penduduk negeri. Quran Surat Yusuf ayat 109. Maka itu, bagi Syekh Nawawi Al-Bantani, klaim Nabi perempuan telah terkalahkan. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.